Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsa Bilazir Utami dengan NIM 4301421091. Saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum dasar kimia. Untuk tujuan pembelajarannya, eh, yang pertama membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier melalui percobaan. Yang kedua membuktikan berlakunya hukum perbandingan tetap atau hukum Proust dari data-data percobaan. Yang ketiga, mampu menerapkan hukum Lavoisier dan Proust untuk menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama masuk ke orientasi masalah. Bisa dilihat pada layar, ada kertas dibakar. Kertas dibakar walaupun nama dan bentuknya berubah, bahan dasarnya tetap sama, yaitu kertas. Coba bandingkan, kertas yang belum dibakar ini penyusunnya kertas saja. Jadi saat dia dibakar, dia hanya berubah menjadi bentuk lain. Ada yang jadi abu, jadi CO2, dan lainnya. Nah, itulah kenapa beratnya bisa berkurang. Perlu diketahui bahwa kertas yang dibakar itu contoh hukum kekekalan massa. Untuk pendahuluan, hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Aspek kuantitatif dapat diperoleh dari pengukuran massa, volume, konsentrasi yang terkait dengan jumlah partikel atom, ion, molekul, atau rumus kimia yang terkait dalam persamaan reaksi. Ada beberapa hukum dasar yang penting, diantaranya satu hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap, yang ketiga perbandingan berganda, yang keempat hukum perbandingan volume, dan yang kelima hukum hipotesis Avogadro. Untuk yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang berbunyi massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Hukum Lavoisier juga dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ditemukan oleh Lavoisier saat membakar merkuri cair putih dengan oksigen hingga berubah menjadi merkuri oksida berwarna merah. Kemudian Lavoisier juga memanaskan merkuri oksida itu sampai kembali terbentuk merkuri putih, merkuri cair putih dan oksigen. Dalam penelitian ini, Lavoisier lantas menemukan bahwa ada peran dari gas oksigen dalam reaksi pembakaran. Massa oksigen pada saat proses pembakaran ternyata sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal. Sebuah oksigen memiliki massa 6 gram, kemudian direaksikan dengan logam magnesium sehingga membentuk 8 gram senyawa oksida. Berapakah massa magnesium yang bereaksi? Untuk penyelesaiannya, Mg plus O2 jadi MgO2, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Massa Mg plus massa O2 sama dengan massa MgO2. Massa Mg yang ditanya dan massa O2 yang diketahui yaitu tadi 6 gram sama dengan massa MgO2 yang sudah diketahui juga 8 gram. Massa Mg sama dengan 8 gram MgO2 dikurangi 6 gram O2, jadinya 2 gram. Jadi massa logam magnesium yang bereaksi sebanyak 2 gram. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur setiap senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap.
Hukum Peirce juga dikenal dengan hukum perbandingan tetap. Ini dikarenakan pada 1799, Joseph Louis Peirce menemukan bahwa setiap senyawa disusun oleh unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Salah satu contoh eksperimennya adalah reaksi unsur hidrogen dengan oksigen membentuk senyawa air, dan kemudian hasilnya menunjukkan perbandingan massa hidrogen dengan oksigen bereaksi tetap, yakni 1:8. Untuk contoh soal, massa karbon C dan massa karbon atau C dan oksigen O memiliki perbandingan 3:8. Jika karbon yang bereaksi 1,5 gram, berapa massa oksigen bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk? Untuk penyelesaian, yaitu perbandingan massa, karbon 3, oksigen 8, 1,5 gram banding yang ditanyakan. Karbon dioksida 11 dan yang ditanyakan. Massa oksigen 8 per 3 kali 1,5 gram sama dengan 4 gram. Massa karbon dioksida yang sudah diketahui tadi 11 per 3 kali 1,5 gram sama dengan 5,5 gram. Jadi massa oksigen bereaksi adalah 4 gram dan massa karbon dioksida terbentuk adalah 5,5 gram. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Untuk hukum-hukum dasar selanjutnya kita temu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.